Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Cahyani. Saya dari kelas reguler B, dari semester 5, dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS di semester 5, yaitu dari dosen Bapak Irham. Di sini saya akan mengamati atau mereview sistem pembelajaran yang ada di luar negeri. Yaitu saya memilih kampus UKM. UKM itu adalah Universitas Kebangsaan Malaysia. Berikut penjelasannya untuk lebih detailnya. Baik, di sini akan mereview University Kebangsaan Malaysia. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu UKM. UKM itu adalah University Kebangsaan Malaysia. University Kebangsaan Malaysia didirikan pada tanggal 18 Mei 1970. UKM telah berkembang dengan pesat dan sekarang memiliki 13 fakultas dan 13 lembaga penelitian keunggulan dalam pendidikan. UKM ini merupakan salah satu universitas di Malaysia yang menerima status Research University yang telah berhasil menarik mahasiswa dari seluruh dunia dan fokus pada kualitas penelitian dan publikasi, pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, dan kurikulum dengan acuan internasional. Jadi, selain itu, banyak universitas di Malaysia yang menawarkan program teknik dan ilmu komputer. Kedua program ini berada di antara 100 program studi terbaik di dunia. Kementerian Pendidikan Tinggi memantau kursus secara dekat dengan visi mengubah Malaysia menjadi pusat keunggulan untuk pendidikan tinggi. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di negara ini sangat diakui secara internasional. Universitas luar negeri yang hadir juga di Malaysia adalah Monash University dan University of Nottingham. Kerjasama ini juga sebagai bentuk upaya pendidikan di Malaysia untuk menjamin bahwa program kuliahnya memiliki kurikulum terbaru dan relevan dengan perkembangan industri kerja saat ini. Baik, pastinya juga di sini memiliki fasilitas penunjang yang tersedia di kampus UKM, ya seperti perguruan tinggi mahasiswa, transportasi, pavilion dengan jalur sintetik, masjid, university, hotel, internet dan wifi hotspot. Kemudian ada rumah tamu, pusat kesehatan, perbankan, perpustakaan berbasis internasional, kantor pos, keamanan 24 jam, kafetaria, teras ekoniaga, aula, auditorium. Fasilitas kampus yang lengkap. UKM pastinya memiliki kampus utama di Bangi, tempat sebagian besar fasilitas berada dan proses belajar mengajar berlangsung. Ada pula kampus cabang di Kuala Lumpur yang menjadi lokasi bagi Fakultas Ilmu Kesehatan, Farmasi, Kedokteran Gigi, dan Departemen Preklinik Fakultas Kedokteran. UKM juga memiliki fasilitas bernama UKM Medical Center yang berlokasi di Ceras, tidak jauh dari kampus Kuala Lumpur. Nah, berbagai fasilitas di University Kebangsaan Malaysia ini terdiri dari berbagai pusat layanan dan institut penelitian. Pastinya tersedia pula perpustakaan, pusat kesehatan, rekreasi, dan olahraga, akomodasi, hingga berbagai klub dan komunitas mahasiswa. Semua fasilitas tersebut tentunya akan sangat berguna dan membantu siswa selama berkuliah di UKM, baik dalam konteks akademis maupun non-akademis. Nah, kemudian ada pun strategi dan kurikulum dalam pembelajaran kampus UKM. Pengembangan kurikulum yang ada di UKM merupakan salah satu proses seleksi yang dilakukan program dokter di UKM sangat ketat dan melihat kualifikasi mahasiswa. Ditambahkan pembekalan yang mendukung pembelajaran seperti research method dan materi sesuai dengan bidang yang diminati oleh mahasiswa. Dalam penambahan kelas untuk fokus pada metode research dalam matrikulasi dilaksanakan dalam waktu 3 jam setiap dalam program di studi metode research. Fungsi dan dari dosen adalah untuk membantu dan sebagai mentor mahasiswa dan memberikan petunjuk dalam pembelajar. Jadi bicara tentang Malaysia ya sebagai destinasi studi tidak akan lengkap tanpa menyebut universitas termuka seperti University Kebangsaan Malaysia. Nah,
Ini adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Pastinya ini termasuk salah satu universitas paling bergengsi di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Sesuai namanya, National University of Malaysia atau Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan universitas publik atau milik negara. Sama halnya dengan di Indonesia, lembaga pendidikan milik negara mendapat subsidi pendidikan dari pemerintah sehingga biaya studinya relatif lebih murah dibandingkan lembaga swasta. Program-program yang ditawarkan di UKM jauh lebih terjangkau bahkan untuk pelajar internasional sekalipun. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik UKM bagi pelajar dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari UKM adalah tersedianya banyak pilihan program untuk mahasiswa internasional yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Bidang yang ditawarkan pun cukup beragam baik terkait sains dan teknologi maupun sosial humaniora. Dan di sini ada pun beragam program studi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini ada beberapa program yaitu seperti arsitektur dan pembangunan, kemudian ada hukum, ada ilmu komputer dan teknologi informasi, ilmu sosial dan media, kecantikan dan perawatan tubuh, MBA, pendidikan dan pelatihan, seni kreatif dan desain, bisnis dan manajemen, humaniora, ilmu pengetahuan murni dan terapan, ilmu teknik dan teknologi, kesehatan dan kedokteran, pariwisata, perjalanan dan perhotelan, pertanian dan kedokteran hewan. Jadi, di Universitas Kebangsaan Malaysia ini merupakan salah satu universitas di Malaysia yang menerima status Universitas Riset yang telah berhasil menarik mahasiswa dari seluruh dunia dan fokus pada kualitas penelitian dan publikasi, seperti pengajaran yang inovatif dan pembelajaran internasionalis dan tolak ukur internasional, pemerintahan yang baik, dan juga pengiriman yang efektif. Selain itu, UKM juga ditentukan dalam membina perkembangan masyarakat dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan pandangan global, semangat kewirausahaan, dan pemikiran inovatif sampai pemimpinan masa depan. Kemudian UKM ini akan terus melakukan upaya dalam mengembangkan inovator masa depan yang berani dan ditentukan pada menantang diri mereka sendiri dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi umat manusia. Selain itu, ranking dan prestasinya pun menggiurkan ya. Pada tahun 2006, UKM dianugerahi status sebagai Universitas Riset Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Masih di tahun yang sama, UKM juga memenangkan penghargaan kualitas Perdana Menteri yang membuktikan upaya UKM untuk menjadi terdepan dalam pendidikan dan manajemen. Hal tersebutlah yang membuat Universitas Kebangsaan hingga saat ini menjadi salah satu universitas yang diperhitungkan di Malaysia sendiri. Selain itu, jika melihat peringkat internasional, UKM juga selalu meningkat dari tahun ke tahun untuk skala Asia sendiri. UKM meningkat dari peringkat ke 170 tahun lalu menjadi peringkat ke 160 tahun ini. Sementara berdasarkan Kias World University Ranking 2021, Universiti Kebangsaan Malaysia ini berada di peringkat 141 di dunia yang menjadikannya terbaik ketiga di Malaysia. Nah, alhamdulillah tadi adalah penjelasan sedikit tentang mengenai profil di UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Tadi tentang sistem pembelajarannya itu seperti apa ya, itu menggunakan metode research ya. Kemudian jika dikaitkan dengan pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam ini cocok atau tidak ya? Jawabannya cocok ya, karena dalam pembelajaran ini menjadikan suasana itu lebih menyenangkan sehingga mahasiswa itu akan termotivasi untuk belajar. Melatih peserta didik atau pembelajar ini untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar, sehingga mahasiswa dapat mengeksplor kemampuan dari mereka secara mandiri gitu. Melatih kemampuan motorik dalam mengeksplorasi aplikasi, dan semua manfaat tentu dapat terwujud apabila didukung dengan model pembelajaran yang sesuai.
Model pembelajaran yang digunakan hendaknya itu mampu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu meningkatkan motivasi belajar dan fokus pada keaktifan peserta didik atau pembelajar. Nah, selain itu tujuannya itu kan pastinya akan meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi asisten peneliti dalam proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat talent peneliti secara topikal. Nah, itu tujuannya ya. Terus kemudian bisa meningkatkan kemampuan dalam meneliti mahasiswa melalui pembimbingannya langsung oleh peneliti di lembaga atau laboratorium pusat penelitian atau riset. Selain itu pastinya meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi penelitian sejak dini. Nah, itu adalah sistem pembelajaran yang jika dikaitkan dengan PAI ya cocok karena karena dimanapun umumnya selain itu juga rata-rata pada umumnya metode diskusi itu pastinya digunakan di setiap kampus ya, metode diskusi, kemudian ceramah seperti itu ya, itu sangat berpengaruh dalam cara pengajaran di kurikulumnya. Demikianlah presentasi dari saya, review tentang kampus luar negeri yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dia Dwi Cahyani undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.